Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragan Septa Yuliana. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Cyber Asia atau bisa disingkat UNSIA. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari UAS mata kuliah Aljabar Linier. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal berikutnya, yaitu soal nomor 2, 3, dan 4. Karena soal nomor 1 sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Saya membagi dua video ini karena pada penjelasan nomor 1 itu sudah berdurasi lama, dan karena durasi lama tersebut takutnya tidak bisa saya upload di YouTube karena pada YouTube saya itu memiliki limit 20 menit untuk tiap videonya untuk harus diupload ke YouTube-nya itu. Maka dari itu saya bagi video ini. Lalu langsung saja saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2. Nomor 1 sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu harus mempresentasikan tugas dari makalah dari tugas sebelumnya. Nomor 2 ini diketahui himpunan seperti ini, U, dan himpunan V. Ditanyakan apakah saling bebas linear di dimensi ruang 3. Seperti yang bisa dilihat pada jawaban, pada lembar jawaban yang sudah saya ketik ini, saya memberikan dua jawaban, yaitu jawaban singkat dan jawaban detail. Pada jawaban singkat ini saya menjelaskan karena jumlah vektor dalam masing-masing himpunan lebih dari 3 dalam ruang dimensi 3, yang pada soal ini seperti bisa dilihat dimensi 3, maka vektor-vektor dalam himpunan U dan V tidak mungkin bebas linear di R3 ini. Hal ini terjadi karena ruang R3 memiliki dimensi 3, sementara himpunan U dan V masing-masing memiliki 5 vektor. Jika lebih dari 3 vektor berada dalam ruang 3, maka pasti terdapat ketergantungan linear karena jumlahnya lebih banyak dari dimensi ruang itu sendiri. Lalu saya akan menjelaskan ke jawaban detailnya. Definisi dari kebebasan linear itu sendiri. Pertama-tama saya akan menjelaskan hal tersebut. Sebuah himpunan vektor, contohnya ini, dikatakan bebas linear jika persamaan kombinasi linear hanya memiliki solusi trivial. Sebaliknya, jika ada solusi non-trivial, atau artinya tidak hanya ada satu data yang tidak sama dengan 0, maka himpunan vektor tersebut tidak bebas linear alias saling bergantungan. Lalu saya akan menjelaskan tentang analisis dimensi ruang. Diketahui bahwa vektor-vektor berasal dari ruang 3 seperti yang soal, yang berarti setiap vektor memiliki 3 komponen, dan ruang 3 ini hanya memiliki 3 dimensi, sehingga maksimal jumlah vektor yang dapat bebas linear adalah 3. Maka dari selebihnya itu tidak bebas linear. Dan pada soal yang diberikan, himpunan U ini memiliki 5 vektor, begitu juga dengan himpunan V memiliki 5 vektor sama. Karena jumlah vektor dalam masing-masing himpunan lebih besar dari 3 itu berarti dimensi 3-nya, maka pasti ada ketergantungan linear di dalam setiap himpunannya. Seperti itu. Lalu apakah U dan V ini saling bebas linear? Dua himpunan dikatakan saling bebas linear jika digabungkan, dan jika gabungan vektor dari kedua himpunan tersebut juga bebas linear. Gabungan-himpunan ini memiliki jumlah vektor seperti ini. Tapi karena semua vektor tetap berada dalam R3 yang hanya memiliki dimensi 3, kita tidak mungkin memiliki lebih dari 3 vektor yang bebas linear. Artinya pasti ada ketergantungan linear di antara vektor-vektor tersebut. Itu penjelasan saya untuk soal nomor 2. Lalu ke soal selanjutnya ini diberikan soal untuk membuat satu program matrik inverse dengan bahasa program yang diketahui. Di sini
saya membuat program tersebut menggunakan C++. Seperti yang bisa dilihat, ini kodenya, ini outputnya. Tentu saja saya akan memberikan contoh langsung penggunaan programnya. Langsung saja kita akan ke kode blok. Kode blok ini adalah sebuah program untuk menjalankan C++ itu sendiri. Ini kodenya. Pertama-tama saya akan tunjukkan terlebih dahulu programnya itu sendiri. Di sini program yang saya buat pertama-tama akan menanyakan ukuran dari metrik itu sendiri. Jika dimasukkan angka 2, maka ukuran dari metrik itu sendiri adalah 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Karena masalah waktu juga, di sini saya akan memberikan contoh yang simpel, yaitu 2 kali 2. Dan tentu saja pada kode yang akan saya jelaskan nanti, pada program saya ini jika akan memasukkan ukuran matriksnya 3 kali 3 atau 4 kali 4, grafik dari yang ditunjukkan ini akan dinamis tergantung dari ukuran yang diberikan. Karena pada contoh kali ini saya akan berikan ukuran 2, maka matriks ini berukuran 2 kali 2. Di sini juga pada desain yang saya buat, X di sini berarti angka yang akan kita masukkan. Jadi pada contoh ini, contoh yang sudah saya buat, saya sudah mencari juga jawabannya. Karena untuk mempercepat waktu, tentu saja saya akan tetap menjelaskan langkah-langkah untuk mencari jawaban ini, yaitu 4, 5, 2, 3. Pertama makan 4. Lalu seperti yang bisa dilihat, X-nya berubah ke sini 45 ya, tadi contoh. Kita lihat lagi 2 dan 3. 2 dan 3. Yang bisa dilihat, program di sini memberikan jawaban matriks seperti ini. Yang bisa dilihat di soal yang sudah saya buat, dan jawabannya itu sama. Baris 1, 1,5 itu sama kayak 3/2 ya. Min 2,5 itu min 5/2. Min 1 itu min 1. Min 2 itu 2 itu 2. Sekarang sebelum menjelaskan jawaban dari soal itu sendiri, saya akan sedikit menjelaskan kode dari program yang sudah saya buat. Saya di sini akan menjelaskan sedikit saja, sekilas dan secara general penjelasan kodenya, karena ini termasuk dalam matkul aljabar linear ya, bukan ke pemrograman. Pada bagian ini saya membuat program untuk menanyakan ukuran dari matriks, lalu dimasukkan ke data n atau ke variabel n. Lalu di sini juga saya membuat vektor variabel untuk menyimpan data yang akan dimasukkan nantinya oleh pengguna. Lalu pada bagian selanjutnya ini ditanyakan data-data yang akan dimasukkan ke dalam vektor tersebut. Lalu di sini seperti yang dilihat, ini ada tampilannya, grafik yang tadi saya tunjukkan yang berubah-ubah dinamis. Lalu ini adalah inputan ya, kode yang dimasukkan untuk melakukan input datanya. Ini tampilan akhir, saya buat tampilan dari ini akhir. Di sini untuk melakukan perhitungan ya, perhitungannya ini akan dialihkan ke function ini atau ke bagian ini. Di sini dibuat matrik augmentednya terlebih dahulu, lalu penyelesaiannya saya menggunakan metode Gauss-Jordan seperti ini. Langsung saja saya akan menjelaskan ke soal yang sudah tadi saya buat dengan 4, 5, 2, 3 ini sama. Untuk menyelesaikan matrik invers ini, pertama-tama kita membuat augmentednya terlebih dahulu.
yaitu harus sama dengan ukuran matriksnya itu sendiri, berarti 1, 0, 0, 1. Lalu selanjutnya untuk mencari matrik invers itu sendiri, kita harus membuat 1, 0, 0, 1 ini di bagian kiri. Nah, untuk melakukan itu, kita harus melakukan operasi-operasi yang dilakukan pada bagian kiri. Dan jika dilakukan pada bagian kiri, kita harus lakukan juga pada bagian kanan. Untuk operasi yang pertama, kita lakukan menolkan dan mensatukan dulu baris bawah. Pertama-tama, untuk baris kedua ini, saya buat operasi baris pertama dibagi 2. Lalu hasil dari itu, baris kedua dikurang dengan hasil dari yang tadi. Seperti contohnya, baris 1 ini 4 dibagi 2 itu 2. Lalu baris kedua 2 dikurang 2 dari hasil yang tadi, yaitu 0. Baris sini 0. Selanjutnya juga sama. 5 dibagi 2 itu 2. Lalu 3 dikurang itu 2. Lalu dilanjutkan ke bagian yang kanan sama. Lalu pada tahap selanjutnya menggunakan operasi ini, baris pertama itu dibagi 4 karena ini 4 terlebih dahulu. 4 ini berarti hasilnya 1. Lalu 5 dibagi 4 itu 5/4. Lalu selanjutnya ini 1 bagi 4 itu 1/4, 0 tetap 0. Untuk yang bawah ini kali 2, 0 kali 2 0, setengah kali 2 itu 1. Ini selanjutnya sama juga 1, lalu ini 2. Lalu untuk operasi selanjutnya adalah ini. Dan seperti yang dilihat, jika kita sudah melakukan operasi ini, maka hasilnya di bagian kiri akan menjadi seperti augmented yang di awal, sudah terbalik seperti ini atau inverse. Nah, jika sudah seperti ini, jawaban dari yang bagian kanan adalah matriks inverse itu sendiri. Yang lihat sama 1 min 1, 2, ini 2, dan seperti itu. Nah, sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan memberikan juga contoh jika matriks yang diinputkan itu tidak bisa diinverse. Nah, tidak memiliki inverse seperti ini. Nah, lalu kita akan langsung saja ke soal selanjutnya. Itu nomor 4 itu membuat video ini sendiri dan tidak ada nomor 5, maka dari itu saya kira sudah selesai penjelasan yang sudah saya berikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.